Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8, kelas Sistem Informasi Bisnis dari kelas D akan menjelaskan mengenai etika dalam penggunaan teknologi informasi di lingkungan global. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok 8. Yang pertama, Arya Raihan Putra dengan NIM 156 dari angkatan 2018, Ahmad Sohibul Hikam dengan NIM 88 dari angkatan 2018, Arlita Mutia Idiasari dengan NIM 81 dari angkatan 18, dan saya Cica Sinilestari dengan NIM 104 dari angkatan 2019. Perkembangan dunia menuju dunia tanpa batas telah banyak merubah aspek kehidupan. Meningkatnya jumlah interaksi manusia terhadap teknologi informasi dari waktu ke waktu, maka etika sangat dibutuhkan untuk dijadikan suatu peraturan dasar dalam memanfaatkan teknologi informasi. Teknologi informasi itu hanyalah sebuah alat dan manusia adalah yang menggerakkannya. Teknologi sebenarnya hanyalah alat yang digunakan manusia untuk menjawab tantangan hidup. Jadi, faktor manusia dalam teknologi itu sangat penting. Ketika manusia membiarkan dirinya dikuasai oleh teknologi, maka manusia yang lain akan mengalahkannya. Oleh karena itu, pendidikan manusiawi terhadap pelaksanaan norma dan etika kemanusiaan itu tetap harus berada pada peringkat teratas, serta tidak hanya melakukan pemujaan terhadap teknologi informasi secara berkala. Dari adanya latar belakang tersebut, maka topik pembahasan pada materi kali ini yang pertama yakni pengertian etika teknologi informasi, yang kedua tujuan etika dalam teknologi informasi, yang ketiga masalah-masalah dalam etika teknologi informasi, yang keempat jenis-jenis etika yang ada dalam teknologi informasi, dan yang terakhir yakni etika teknologi informasi dalam undang-undang. Pada pembahasan yang pertama, yakni mengenai pengertian etika teknologi informasi. Etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos yang berarti watak tingkah laku seseorang. Sedangkan dalam bahasa Inggrisnya disebut etik, yang merupakan sebuah prinsip benar atau salah yang digunakan oleh seseorang yang bertindak sebagai pelaku moral yang bebas untuk membuat keputusan untuk mengarahkan perilakunya. Sedangkan teknologi informasi adalah suatu aplikasi komputer atau peralatan komunikasi untuk menyimpan, mengolah, dan memanipulasi data. Sehingga etika teknologi informasi adalah seperangkat asas atau nilai yang berkenaan dengan penggunaan teknologi informasi. Jumlah interaksi manusia dengan perkembangan teknologi khususnya bagi kebutuhan informasi yang harus meningkat dari waktu ke waktu membuat etika teknologi informasi menjadi suatu peraturan dasar yang harus dipahami oleh masyarakat luas. Tujuan etika dalam teknologi informasi yang pertama yaitu untuk penghindaran terhadap perilaku yang salah dalam penggunaan teknologi informasi. Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat tentu akan memberikan dampak positif dan dampak negatif bagi para penggunanya. Sebagai analisis sifat dan dampak sosial teknologi komputer, serta formulasi dan kebijakan untuk menggunakan teknologi tersebut secara etis. Yang selanjutnya adalah masalah etika dalam teknologi informasi. Menurut Richard Mason, masalah ini diklasifikasikan menjadi 4, yaitu yang pertama ada privasi, di mana privasi di sini merupakan hak atau individu untuk mempertahankan informasi pribadi dari pengaksesan orang lain yang memang tidak berhak untuk mengaksesnya. Yang selanjutnya yaitu ada akurasi, di mana akurasi di sini merupakan layanan informasi harus diberikan secara tepat dan akurat sehingga tidak akan merugikan para penggunanya. Yang selanjutnya yaitu ada properti, di mana properti di sini merupakan perlindungan kekayaan intelektual yang pada saat ini digalakkan oleh haki atau hak cipta kekayaan intelektual. Haki di sini tercakup dalam 3 hal, diantaranya yaitu hak cipta, paten, dan perdagangan. Yang selanjutnya itu ada akses, di mana semua orang perlu untuk mendapatkan informasi, perlu adanya pelayanan yang baik dan optimal bagi semua orang dalam mendapatkan informasi yang diinginkan. Selanjutnya jenis etika yang ada dalam teknologi informasi. Yang pertama ada etika profesi TI di kalangan universitas, di mana privasi yang berlaku di lingkungan universitas juga berlaku untuk bahan-bahan elektronik. Kegunaan semua fasilitas yang tersedia sangat tergantung pada integritas penggunanya, dan setiap individu bertanggung jawab sendiri atas segala tindakannya dan segala kegiatan yang dilakukannya, termasuk penggunaan akun yang menjadi tanggung jawabnya. Contohnya pelanggarannya seperti menggunakan teknologi tanpa izin, merusak, menghack,
pencurian, dan kejahatan lain-lainnya. Dan untuk pelanggaran ini diselesaikan dengan tata tertib yang sudah dikeluarkan oleh universitas. Kedua, kode etik seorang profesional teknologi informasi. Dalam kode etik ini, seorang profesional tidak dapat membuat program semaunya. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan, seperti untuk apa program tersebut nantinya digunakan oleh klien atau user, di mana seseorang profesional dapat menjamin keamanan atau security sistem kerja program aplikasi tersebut dari pihak-pihak yang dapat mengacaukan sistem seperti hacker, cracker, dan lain-lain. Ketiga, etika programmer, di mana seorang programmer dilarang membuat atau mendistribusikan malware, membuat kode yang sulit dengan sengaja, membuat dokumentasi yang membingungkan atau tidak akurat, dan lain-lain. Yang terakhir, keempat, kode etik penggunaan internet, di mana pengguna internet menghindari dan tidak mempublikasi informasi yang memiliki tendensi menyinggung secara langsung dan negatif masalah suku, agama, dan ras, termasuk di dalamnya usaha penghinaan, pelecehan, pendiskreditan, penyiksaan, serta segala bentuk pelanggaran hak atas perseorangan, kelompok, lembaga, institusi, dan lain-lain. Selanjutnya, etika teknologi informasi dalam undang-undang. Dikarenakan terjadi banyak pelanggaran pada penggunaan teknologi informasi, maka dibuatlah undang-undang sebagai dasar hukum atas segala kejahatan atau pelanggaran yang terjadi. Undang-undang yang mengatur teknologi informasi diantaranya adalah UU HQ atau Undang-Undang Hak Cipta yang sudah disahkan dengan nomor 19 tahun 2002 yang berlaku sejak tanggal 29 Juli tahun 2003. Di dalamnya mengatur tentang hak cipta. UU selanjutnya yaitu UU ITE atau Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang sudah disahkan dengan nomor 11 tahun 2008 yang mengatur tentang pornografi di internet, transaksi di internet, dan etika penggunaan. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.